mahasiswi semester 7 STAI Al-Hamidiyah Jakarta dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tata cara sholat gerhana dan bagaimana hukum dari sholat gerhana. Selamat menyimak teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang sholat gerhana bulan. Kita akan mengetahui sedikit tentang hukum dan bagaimana tata cara dari pelaksanaan sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan. Gerhana bulan tersendiri merupakan fenomena yang kerap kali terjadi pada bumi ini. Dan sebagai umat Islam, Islam menganjurkan ketika terjadi fenomena gerhana, Islam menganjurkan untuk melakukan sholat gerhana. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana hukum dari sholat gerhana. Sholat gerhana menurut pandangan ulama 4 mazhab yang mengatakan bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali yang menyatakan bahwa sholat gerhana itu menjadi sunnah muakkad. Dalam artian sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan. Sedangkan mazhab Imam Hanafi yang menghukumi sholat gerhana yaitu hasanah dalam artian yang baik. Sementara mazhab Imam Maliki yang menghukumi sholat gerhana yaitu mandubah yang dalam artian dibolehkan. Jadi dari pandangan ulama 4 mazhab itu walaupun dengan hukum yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya ulama 4 mazhab menganjurkan kita untuk melakukan sholat gerhana ketika terjadi fenomena gerhana. Baik, sekarang kita akan mengetahui bagaimana tata cara dari pelaksanaan sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana sebagaimana kita mengetahui dilakukan sebanyak 2 rakaat, lalu diiringi dengan khutbah, sama seperti pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Namun yang membedakan antara sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah Idul Fitri dengan sholat gerhana tersendiri, sholat sunnah gerhana tidak melakukan takbir sebanyak kita melakukan sholat sunnah Idul Adha dan sholat sunnah Idul Fitri. Namun bedanya, pada pelaksanaan sholat gerhana ini, kita melakukan ruku sebanyak 2 kali pada setiap rakaatnya. Kalau misalnya kita sholat Idul Adha dan Idul Fitri, kita melakukan ruku 1 kali, kemudian memperbanyak gerakan takbiratul ihram. Nah, pada sholat gerhana tidak memperbanyak gerakan takbiratul ihram, melainkan menjadikan gerakan ruku itu sebanyak 2 kali. Dan dalam pelaksanaan sholat sunnah gerhana, ketika ruku yang kita jalankan sebanyak 2 kali, itu disunahkan untuk membaca 100 tasbih sebanyak 100 kali dalam gerakan ruku. Kita disunahkan untuk membaca tasbih sebanyak 100 kali. Kemudian bagaimana nih niat dari pelaksanaan sholat gerhana? Sebagaimana kita ketahui, gerhana itu ada 2. Yang pertama ada gerhana matahari dan yang kedua ada gerhana bulan. Ketika kita hendak melaksanakan sholat gerhana bulan, maka berbeda niatnya dengan kita hendak melaksanakan sholat gerhana matahari. Contoh pertama, ketika kita ingin melakukan sholat sunnah gerhana matahari, maka niat yang harus kita baca adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan khusyu fil syamsi rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat, sunnah menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana niatnya? Bunyi niat kalau kita hendak melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Kalau yang tadi gerhana matahari, yang sekarang adalah gerhana bulan. Yakni niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan khusyu fil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Jadi antara niat sholat sunnah gerhana matahari dan sholat sunnah gerhana bulan itu berbeda. Tergantung sholat apa, gerhana matahari kah atau gerhana bulan kah yang akan kita laksanakan. Kemudian tata caranya seperti biasa. Perbedaannya tadi hanya di ruku, hanya ketika ruku. Namun di sini dianjurkan pada rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat An-Nisa, dan pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Al-Maidah. Dan gerakan-gerakannya sama seperti kita melaksanakan sholat pada biasanya. Rukunya hanya ruku yang berbeda, yakni dilakukan sebanyak 2 kali.
Ramadan sambil membaca tasbih sebanyak 100 kali. Dan untuk gerakan setelah ruku, takbiratul ihram itu biasa. Kalau pada sholat Idul Adha dan Idul Fitri kita memperbanyak takbiratul ihram, pada sholat gerhana bulan ini tidak. Kita hanya melakukan satu takbiratul ihram ketika kita selesai membaca niat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.